saat berkata kepada ibunya yang mulai lemah dan sakit-sakitan, "Ibu, aku memang sangat mencintaimu, tapi cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar dari cintaku padamu. Demi Allah, seandainya saja engkau memiliki 1000 nyawa, dan nyawa itu keluar satu persatu dari dirimu, wahai ibu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agama baruku ini untuk selamanya." Sahabat Anas bin Malik pernah bercerita, suatu waktu kami, yaitu para sahabat, duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba beliau berkata, "Yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tidak lama kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada mereka. Selain orang keenam yang paling awal masuk Islam dan dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad, beliau juga tercatat sebagai orang pertama yang menembakkan anak panahnya di jalan Allah, sebagaimana Zubair bin Al-Awwam, yaitu pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Bahkan terdapat banyak cerita hebat dan lucu tentang keahliannya di dalam memanah itu. Ibnu Hajar mengutip sebuah cerita yang diceritakan langsung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri. Kata Sa'ad, "Dulu ada orang musyrik yang membakar hidup-hidup orang Islam. Lantas kutarik anak panah dan seketika itu mengenai dahinya. Dia terjatuh dan terbukalah auratnya. Nabi Muhammad ketika itu kemudian tertawa." Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk orang pertama yang memuncratkan darah orang kafir. Selain itu, beliau adalah satu-satunya orang yang mendapatkan sumpah Nabi Muhammad dengan tebusan kedua orang tua beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang oleh Nabi Muhammad dibanggakan sebagai pamannya, dan juga orang yang mendapatkan berkah doa Nabi, sehingga apa yang keluar dari lisannya selalu terkabulkan dan menjadi kenyataan. Nabi Muhammad berdoa tentang Sa'ad bin Abi Waqqas seperti ini, "Allahumma stajib lahu idza da'aka." Ya Allah, kabulkanlah dia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, di saat berdoa. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, yang dikutip di dalam kitab Fadhailus Sahaba, Nabi Muhammad tidak pernah bersumpah dengan tebusan kedua orang tuanya beliau sendiri, kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi Muhammad berkata kepadanya di saat perang Uhud, "Panahlah wahai Sa'ad demi ibu dan bapakku sebagai tebusannya," kata Nabi Muhammad SAW. Selain tebusan dan juga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, ada banyak kisah yang sampai kepada kita mengenai doanya yang secepat kilat terkabulkan ini. Salah satunya adalah ketika perang penaklukan Qadisiyah mencapai puncaknya. Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu mengalami sakit bisul tidak mampu terjun secara langsung ke medan perang dan menyaksikan penaklukan itu secara langsung. Seorang laki-laki kemudian bersyair, mencibir dan menghinakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Syairnya seperti ini, "Lihatlah, Allah telah mengangkat agamanya, sedangkan Sa'ad berpangku tangan di pintu seberang sana. Anak-anak balita dan wanita banyak yang meninggal dunia, sedangkan istri Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama dengan suaminya." Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendengar itu kemudian berdoa, "Ya Allah, jagalah aku dari ucapan dan perbuatan orang itu." Orang itu lantas terkena anak panah yang entah dari mana datangnya. Seketika itu mulutnya kemudian membisu, di samping kedua tangannya yang juga lumpuh dan membeku. Stroke
Kisah lain yaitu suatu ketika ada seseorang yang mencaci maki Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidah, dan Zubair bin Al-Awwam. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian meminta orang itu untuk berhenti menghina 3 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ketika permintaan itu ternyata tidak didengarkan dan hinaan pada 3 sahabat besar itu tetap dilakukan. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengangkat tangannya dan berdoa. Tiba-tiba muncullah seekor unta besar yang langsung menabrak mati orang itu. Selain kisah-kisah keutamaan Sa'ad seperti yang diceritakan sebelumnya ini, pada bulan Sya'ban tahun 13 Hijriah, yaitu saat yang menegangkan dan menyedihkan bagi umat Islam, 4.000 pasukan Islam terbunuh sia-sia di jembatan sungai Tigris, sedangkan 2.000 lainnya melarikan diri entah kemana. Yang tersisa dan tetap setia berada di samping Muthanna bin Harithah, yaitu panglima pengganti Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ternyata hanya 3.000 orang yang penuh luka. Semua itu menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan. Perang yang sangat disayangkan ini masyhur atau dikenal sebagai Jisr Ula, yaitu perang jembatan pertama. Namun 1 bulan berikutnya, dengan bantuan pasukan di bawah pimpinan Ismah Ad-Dobbi dan juga Jarir bin Abdillah Al-Bajali, pasukan Islam menuai kemenangan besar di medan yang sama dengan pertempuran yang pertama, yaitu pada perang yang kemudian akan sangat masyhur dengan Jisr Ats-Tsani, yaitu perang jembatan kedua. Pasca 2 peperangan itu, gelora untuk selalu membebaskan kota-kota dari kesyirikan terus-menerus mengusik ketenangan Umar bin Khattab di Madinah. Beliau sadar betul jika kota Madain, yaitu ibu kota Persia, masih terus berdiri, maka rintangan dan halangan menyerukan agama Allah akan terus ada dan bahkan semakin menjadi-jadi. Maka pada bulan Muharram tahun 14 Hijriah, akhirnya menjadi saksi dari semua tekad yang terus membaja itu dari sang khalifah. Dimulai dengan kegelisahan melihat kekalahan pada perang Jisr Ula atau jembatan yang pertama, dan kemauan menaklukkan kerajaan yang telah dijanjikan Nabi Muhammad ketika masih hidup, yaitu kerajaan Persia. Khalifah Umar kemudian mengirimkan Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu itu terkena bisul ke kota Irak. Khalifah Umar kemudian memerintahkan panglima-panglima sebelumnya seperti Muthanna bin Harithah dan Jarir Al-Bajali untuk patuh dan taat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan membawahi 33.000 pasukan gabungan, Sa'ad bin Abi Waqqas membawa misi besar sebuah penaklukan, yaitu tujuan utamanya adalah ibu kota Persia, kota Madain. Mendengar berangkatnya pasukan besar umat Islam, Yazdajirdah bin Shahriyar, yaitu Kisra Agung Persia, segera memerintahkan Rustum Fahrozan, panglima utamanya, untuk menyiapkan pasukan dan menghadang tentara Islam. Bertemulah kemudian 2 pasukan besar itu di kota Qadisiyah. Setelah masing-masing pasukan melakukan perundingan yang cukup alot, perang segera berkecamuk dengan tanpa ada yang tahu kapan pertempuran sengit itu akan berhenti dan pihak mana yang akan membawa kemenangan. Sebagaimana biasanya, pasukan Persia membawa pasukan gajah sebagai penguat barisan. Dan memang harus diakui bahwa gajah-gajah itu menjadi batu sandungan yang sangat menyulitkan umat Islam. Namun pada hari ketiga, pasukan berani mati seperti Qaqqa bin Amr, Asim bin Amr, dan lain semacamnya tiba-tiba membelah pasukan tentara Persia sambil membunuh dan mencungkil mata gajah-gajah yang dilewatinya. Strategi yang diperintahkan Sa'ad dan dimainkan pasukan berani mati ini membawa hasil yang sangat signifikan. Hingga ketika hari keempat tiba, Allah kemudian mengirimkan angin topan yang menghancurkan barak-barak militer musuh, hingga tenda Rustum, panglima utama Persia, akhirnya juga ikut hancur. Bahkan Rustum sendiri ternyata berhasil dibunuh oleh Hilal bin Ulafa At-Tamimi. Dari kisah heroik pertempuran umat Islam ini, tidak bisa dipungkiri bahwa selain iman yang membuahkan kepribadian kuat hingga tidak takut mati,
Faktor dominan kemenangan umat Islam juga dikarenakan kehebatan panglimanya yang terus-menerus memutar otak, memainkan strategi, dan juga orasi semangatnya yang terus menggema dari tenda tempat dia menahan sakit. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 16 Hijriah, tepatnya pada bulan Safar, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas kembali beradu tanding dengan pasukan Persia di pinggiran Sungai Tigris. Misi yang dibawa Sa'ad kali ini masih lanjutan dari episode-episode sebelumnya, yaitu menaklukkan ibu kota Persia, kota Madain. Perbedaannya, jika perang-perang sebelumnya dilakukan untuk dijadikan tangga atau batu loncatan ke ibu kota dengan menaklukkan kota-kota penghalang, maka kali ini benar-benar adalah penaklukan kota Madain. Tak ada lagi kota terdekat yang kini menghadang, semuanya sudah tumbang. Yang tersisa hanyalah Sungai Tigris yang deras arusnya terus saja bergemuruh, menandakan ombak yang ada benar-benar besar dan tak mungkin dilalui dengan mudah. Dari seberang sungai yang bersebelahan, pasukan Persia hanya menyaksikan pasukan Islam yang jauh di seberang sana. Mungkin pikir mereka tanpa perahu yang memang telah mereka lenyapkan sebelumnya, pasukan Islam tidak mungkin bisa menyeberang dengan cara berenang. Itu terlalu beresiko. Perasaan bahagia orang-orang Persia karena akan menang dengan tanpa ada perang tiba-tiba hilang. Sa'ad bin Abi Waqqas tiba-tiba memberi sebuah komando aneh kepada pasukan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pasukan Islam untuk menceburkan diri ke dalam Sungai Tigris. Waqala, "Qulu nasta'inu billahi wa natawakkal alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Dan Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada tentara-tentara Islam, "Ucapkanlah, nasta'inu billah, aku berlindung kepada Allah, wa natawakkal alaihi, dan juga pasrah kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah dia bagi kita sebagai alat yang dipasrahi. La haula wa la quwwata, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan agung." Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga pasukannya kemudian berjalan di atas air bagaikan berjalan di atas bumi. Hal ini mungkin sangat irasional, sangat tidak masuk akal. Tapi tentu kita tahu, setidaknya dari doa Nabi Muhammad kepada Sa'ad, bahwa setiap apa yang beliau ucapkan akan benar-benar mampu menjadi sebuah kenyataan. Dan itu terjadi 14 abad yang silam di pinggiran Sungai Tigris. Melihat jelas semua keanehan ini, pasukan Persia yang sejak semula berada di pinggiran sebelah Sungai Tigris tiba-tiba disergap ketakutan. Ketika tidak mampu menahan arus pasukan Islam yang menyeberang, mereka lari dan terus lari menyelamatkan diri. Mengenai kejadian ini, sahabat Salman Al-Farisi yang ikut terjun ke lokasi bercerita, "Demi zat yang menguasai jiwa Salman, mereka pasukan Islam kemudian keluar secara berkelompok. Sebagaimana keadaan sebelum menceburkan diri, tidak ada yang terpisah dan kehilangan apa-apa." Ketika tentara Persia kemudian melihat pasukan Islam mengapung di atas arus Sungai Tigris, mereka berucap ketakutan, "Kita tidak sedang berperang dengan manusia. Yang kita perangi ini adalah jin." Pasukan Islam kemudian memasuki ibu kota dalam keadaan sepi. Ternyata semua pasukan musuh telah melarikan diri. Sa'ad bin Abi Waqqas memasuki gedung kekaisaran, yaitu Qaisar Abyad, dan menjadikannya sebagai musola. Semua kehebatan ini terjadi bertepatan pada bulan Maret 637 Masehi.